Media Vietnam memberikan pujiannya terhadap penampilan pemain timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto yang tampil di Pinatar Super Cup menghadapi Swiss. Walaupun timnas Indonesia U17 mengalami kekalahan, tetapi skuad Garuda Muda tetap mendapat pujian dari media Vietnam. Turnamen Pinatar Super Cup merupakan kompetisi persahabatan internasional yang diikuti 4 tim dan berlangsung di Spanyol. Selain timnas Indonesia U17, juga ada Skotlandia, Swiss, dan Kepulauan Faroe yang ikut serta dalam Pinatar Super Cup 2024. Menurut media Vietnam, hadirnya turnamen Pinatar Super Cup 2024 ini sangat positif bagi timnas Indonesia. Turnamen Pinatar Super Cup mempunyai arti besar bagi timnas Indonesia U17. Ini menjadi sesi latihan yang sangat penting bagi tim Van Dao menuju kualifikasi Asia U17 2025 mulai Oktober mendatang, di mana mereka satu grup dengan Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan Australia, tulis media Vietnam Soha. PSSI ternyata sudah mendekati sosok Eliano Reijder sejak 1,5 tahun yang lalu untuk bela timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan sang pemain saat diwawancarai di kanal YouTube Yusa Nugraha. Sebelumnya Eliano mengaku ingin fokus membela klub terlebih dahulu. Namun, dirinya langsung berubah pikiran usai menyadari bahwa Indonesia adalah negara dari ibu dan kakeknya. Mereka menginginkan saya dari 1,5 tahun yang lalu, atau lebih lama dari itu sebenarnya. Tapi yang aku ingat mereka 1,5 tahun ini benar-benar fokus dan serius. Mereka menanyakan ke aku bagaimana pendapatku kalau aku bermain untuk timnas Indonesia. Saat itu jawabanku sama sebenarnya. Saat itu aku ingin fokus ke klub dulu supaya stabil di klub yang aku main. Seperti aku bilang ke kamu juga sampai sekitar 2-3 minggu yang lalu, tentunya di belakang kepala dari dulu aku selalu memikirkan hal itu. Tapi baru 2-3 minggu yang lalu aku benar-benar berpikir kalau ini juga bisa menjadi sesuatu yang indah untuk diri saya sendiri dan juga Indonesia. Penggawa timnas Indonesia, Sandy Walsh, angkat bicara mengenai polemik naturalisasi yang terjadi saat ini. Sejujurnya ya, saya pikir waktu sebelum Piala Asia ada beberapa komentar katakanlah tentang pemain diaspora, keturunan, dengan pemain lokal, kata Sandy. Dan itu rasanya sangat bukan menyakitkan, tapi di satu sisi frustrasi mendengarnya. Karena timnya sendiri tidak seperti itu, dimanapun Anda, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, Anda pasti punya teman dan kami menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Tapi kan bukan berarti kami tidak suka beberapa temanmu yang lain, tapi kami merasa begitu nyaman di satu tempat ini dengan pemain atau orang lain, katanya. Tapi di momen itu, kita sebagai tim menyadari bahwa kita mungkin harus lebih menunjukkan kerukunan itu lagi. Walaupun sudah terjadi sekarang ya, tetapi harus ditingkatkan lagi. Semua ini benar-benar mengubah kita. Semua kritik yang kita terima sebagai tim dan kita juga posting di media sosial sebagai sebuah tim, imbuhnya. Setiap orang dengan perasaan yang sama dan dengan niat yang sama dan sejak saat itu saya senang narasi itu sekarang perlahan menghilang, pungkasnya.